Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eriko Muhammad, Rizaldo, Habib Ahmad, dan Andre Parana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kode etik psikologi India dan Indonesia. Kode etik psikologi India terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah kompetensi dan layanan profesional. Kompetensi harus mengikuti perkembangan terkini di bidangnya untuk memungkinkan seorang psikolog memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada orang yang sakit dan membutuhkan. Anggota asosiasi yang memenuhi kriteria kelayakan secara profesional dan berkompeten dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang psikolog klinis. Lebih lanjutnya, meskipun biaya konsultasi akan sangat bergantung pada sifat layanan yang ditawarkan, akan tetapi minat dan kesehatan pasien harus selalu menjadi hal terpenting bagi seorang psikolog klinis. Poin kedua adalah referral atau rujukan. Apabila seorang psikolog bingung atau tidak bisa menyelesaikan kasusnya, seorang psikolog diperbolehkan untuk merujuk kepada ahli yang lain, misalkan pada psikiater atau konsultasi pada seorang dokter. Poin ketiga adalah metode pendapat ahli. Secara umum, poin ini membahas mengenai cara mengkomunikasikan kesimpulan atas asesmen yang telah dilakukan seorang psikolog. Seorang psikolog harus bertanggung jawab atas apa yang dia utarakan. Yang keempat, persetujuan untuk pengobatan. Poin ini membahas mengenai persetujuan pengobatan. Sebelum memulai pengobatan apapun, seorang psikolog klinis harus menjelaskan kepada pasiennya tentang penyakit, metode pengobatan psikologis, serta faktor yang terkait dengan risiko penyakitnya. Yang kelima, kesejahteraan pasien. Seorang psikologi klinis seharusnya tidak hanya memberikan perawatan kesehatan mental yang efisien, tetapi juga harus menjaga integritas dan kesejahteraan pasien. Etika profesional menyiratkan bahwa seorang terapis tidak boleh menangani kasus yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Poin berikutnya mengenai kesaksian pengadilan. Poin ini membahas tentang etika seorang psikolog yang dipercaya sebagai seorang saksi ahli di sebuah kasus. Saat hadir di ruang sidang untuk memberikan kesaksian, seorang psikolog harus mengikuti etiket yang disyaratkan dan menjaga citranya sebagai ahli yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ia harus sepenuhnya menahan diri dari prasangka-prasangka apapun, dan komentarnya harus didasarkan pada temuan tes dan pengamatannya sebagai psikolog klinis. Poin terakhir adalah tentang kerahasiaan. Poin ini membahas mengenai kerahasiaan data klien. Informasi yang diperoleh dari pasien atau kerabatnya tidak boleh diungkapkan kepada siapapun selain rekan profesional yang bersangkutan atau pihak berwenang yang sesuai. Catatan klinis tiap pasien harus disimpan dengan hati-hati di bawah pengawasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan kode etik psikologi India dan kode etik psikologi Indonesia. Yang pertama, pada bagian psikologi forensik, yakni sama-sama menjelaskan bagaimana ketika psikolog menjadi saksi ahli. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sebagai seorang profesional, yakni sama-sama harus meningkatkan kompetensinya untuk memenuhi perkembangan terkini supaya dalam penanganan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, tentang kerahasiaan dokumen. Keduanya sama-sama membahas tentang kerahasiaan dokumen di mana rekam pasien tidak diperbolehkan diungkapkan ke siapapun juga, kecuali untuk pihak-pihak yang berwenang dan kepentingan pengajaran. Yang keempat, tentang persetujuan klien penting saat terapi. Keduanya sama-sama membutuhkan persetujuan dari klien saat melakukan penyesuaian dalam melakukan terapi dan pengobatan. Yang kelima, kedua-duanya dianjurkan merujuk ke ahli lain seperti psikiater atau dokter dan ahli lainnya apabila proses pengobatan membutuhkan bantuan dari ahli tersebut.
Berikutnya adalah perbedaan antara kode etik India dan kode etik psikologi Indonesia. Yang pertama, pada kode etik India lebih menekankan pada profesi psikolog klinis, sedangkan di Indonesia lebih luas dan berlaku untuk cabang-cabang ilmuwan psikologi lain. Yang kedua, kode etik India penjelasannya dari bab hanya secara umum, sedangkan di Indonesia lebih rinci. Yang ketiga, pada kode etik India penjelasannya masing-masing babnya ditulis secara deskriptif, sedangkan di kode etik Indonesia dijelaskan dengan pasal demi pasal. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.